Yo, what's up dude, ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 11 ya, di bulan 6 2024. Dan seperti biasa guys, kita langsung saja melihat bagaimana update dari global crypto market cap. Seperti yang terlihat di sini guys, ada penurunan ya yang cukup lumayan di 2,88%. Begitu juga untuk Fear and Greed Index juga ada penurunan ya, meskipun tidak terlalu signifikan, masih di area greed yang mengindikasikannya bahwa transaksi yang terjadi pada Bitcoin tampaknya agak berkurang guys. Dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman nongkrongnya di sini. Kalau kita lihat untuk Bitcoin ada penurunan yang cukup lumayan ya di 3%-an, dan terlihat di sini ya memang harganya turun di 67.200-an dolar guys. Dan tentu saja ini memberikan efek buruk ya terhadap altcoin yang lain. Dan terlihat di sini ya untuk Ethereum mengalami penurunan juga di 3,6%. Kemudian untuk BNB juga turun di 4,9%. Untuk Solana di 3,2% dan beberapa altcoin yang lain kalau kita lihat di sini tampaknya dominan merah ya, dan rata-rata untuk perubahannya antara 3-4% ya. Kalau kalian lihat di sini, kalian bisa cek lebih lengkapnya di Coin Market Cap guys. Kemudian selanjutnya kalau kita lihat ya dari perubahan yang terjadi di sini ya untuk pergerakan harga dari Bitcoin itu sendiri, terlihat ada penembusan ya untuk area support di MA20 yang mengindikasikan bahwa ada arus jual yang cukup lumayan besar, dan ini tentu saja di-trigger oleh beberapa informasi yang mungkin belakangan ini lagi fokus diperhatikan ya oleh para investor. Nah, untuk informasinya apa kita sudah kumpulkan untuk informasi hari ini guys, jadi kalian stay tune aja guys. Oke. Dan juga terlihat di sini guys untuk Bitcoin dominan juga tampaknya ada penurunan ya, tapi kalau kita lihat secara tren ini masih bisa dibilang ada kenaikan, meskipun trennya kalau di sini memang turun ya. Kalau kita lihat dari sini ke sini kemudian ke sini memang ada penurunan, dan ini sebenarnya wajar-wajar aja. Oke. Tapi secara trendline yang lebih besar ini masih ada kenaikan. Jadi untuk aksi jual ataupun penurunan yang terjadi pada Bitcoin ini bisa saya bilang ini wajar-wajar aja, karena ada beberapa news yang mungkin akan berakibat cukup signifikan sehingga para investor ini cari aman dulu ya untuk meminimalisir efek dari news tersebut. Nah, di sini kita sudah mengumpulkan beberapa informasi yang cukup menarik ya, tentu saja berhubungan dengan Bitcoin ini. Seperti yang kita lansir dari Coin Edition, disebutkan bahwa untuk ETF Bitcoin ini mengalami arus keluar pertama ya, dan memicu penurunan harga guys. Jadi Bitcoin sebagai mata uang kripto terbesar ya, turun di bawah level harga 69.000 dolar ya dalam waktu 24 jam terakhir ini setelah sempat melampaui di 70.000 dolar minggu lalu. Penurunan tersebut ya bertepatan dengan arus keluar pertama kali dari ETF Bitcoin Spot yang disetujui oleh SEC pada bulan Januari kemarin setelah 19 hari berturut-turut mengalami arus masuk bersih. Dan menurut data dari Cosavovalue, total arus keluar bersih untuk ETF spot Bitcoin adalah di 64,9 juta dolar ya, di mana GBTC milik Grayscale ini mengalami arus keluar satu hari sebesar 39,5 juta dolar. Kemudian ada FBTC milik Fidelity juga mengalami arus keluar ya satu hari sebesar 3 juta dolar. Kemudian ada BTCO milik Invesco dan juga Galaxy Digital mengalami arus keluar sebesar 20 juta dolar. Dan BRRR milik Valkyrie juga mengalami arus keluar sebesar 16 juta dolar guys. Nah, di sisi lain untuk BITB dari Bitwise menerima arus masuk sebesar 7,5 juta dolar, dan IBIT dari BlackRock mengalami arus masuk sebesar 6,3 juta dolar. Kemudian untuk ETF BTC Hashdex, Wisdom Tree dan juga Franklin Templeton tetap netral ya, tanpa arus masuk ataupun arus keluar. Berdasarkan data dari CoinMarketCap di sini ya, Bitcoin bereaksi negatif terhadap peristiwa ini dengan harga penurunan hampir 2,5% dalam 24 jam, bahkan sekarang menembus di 3%-an ya. Dan harga Bitcoin pada pukul 12.55 ya waktu di sahabat kemarin berada di 67.900-an dengan lonjakan volume perdagangan sebesar 88,3%. Disertai dengan penurunan kapitalisasi pasarnya sebesar 2,79%. Meskipun Bitcoin naik di 163,4% sejak Juni 2023, aset ini ya atau Bitcoin ini tidak dapat mempertahankan harganya di atas 70.000 dolar guys. Oke. Kemudian lebih lanjut ya, kalau kita lihat di sini dari harian news BTC diinformasikan juga bahwa untuk FOMC ya atau rapat dari The Fed ya tentang suku bunga ini juga tampaknya sedikit banyak mempengaruhi aksi jual Bitcoin kemarin. Dan untuk reaksi dari Bitcoin mungkin kita sedikit perlu tahu ya, dimana ketika pasar keuangan ini bersiap untuk pertemuan FOMC ya yang akan datang pada hari Rabu nanti di 12 Juni, komunitas Bitcoin dan kripto siap untuk menilai
menilai implikasi dari setiap pengumuman dari Federal Reserve pada aset digital seperti Bitcoin ini guys. Dengan perkiraan konsensus yang menunjukkan ya bahwa Federal Reserve akan mempertahankan suku bunga Federal Funds stabil ya di 5,25% sampai 5,50%, di mana minat utama investor telah beralih ke nuansa panduan ke depan dan proyeksi ekonomi The Fed. Menurut analis kripto Tomo berbagi wawasannya di X mengenai pertemuan FOMC mendatang ya sebagai non-event bagi mereka yang mengharapkan pergerakan drastis, dan dia menyatakan bahwa suku bunga kemungkinan besar tidak akan berubah dan kemungkinan tidak akan ada perubahan besar pada pernyataan ataupun prospek ekonomi, dan tentu saja untuk chartnya diperkirakan akan bergeser ke arah hawkish guys. Kemudian Tomo juga menyoroti penyesuaian yang diantisipasi dalam proyeksi suku bunga untuk tahun-tahun mendatang dengan mencatat bahwa pada tahun 2024 suku bunga akan bergeser ya dari 3 kali pemangkasan menjadi 2 kali pemangkasan aja, dan kejutan hawkish ini akan berupa 1 kali pemangkasan. Dia juga menjelaskan ya bahwa pasar telah memperhitungkan ya penyesuaian yang diharapkan ini dengan menunjukkan kejutan minimal dan volatilitas pasar yang terbatas sebagai responnya. Kemudian tim ekonom raksasa perbankan ING termasuk James Knightley dan juga Frederick Garvey CFA juga memiliki pandangan konservatif ya yang sama mengenai potensi pergerakan dari Federal Reserve ini. Mereka mengantisipasi bahwa The Fed akan menggarisbawahi sikap kehati-hatiannya karena inflasi yang terus-menerus dan juga angka ketenagakerjaan yang kuat yang berpotensi menunda penurunan suku bunga lebih jauh di masa depan. Kemudian menurut Nick Timiraos dari Wall Street Journal, JP Morgan dan Citigroup telah menarik prediksi mereka untuk penurunan suku bunga di bulan Juli setelah laporan pekerjaan terbaru ya pada hari Jumat lalu. Dan saat ini mayoritas ekonom yang berpihak pada sisi penjualan dan juga para ahli lain yang memantau Federal Reserve mengantisipasi 1 atau 2 penurunan suku bunga pada bulan September atau Desember tahun ini. Sebagian besar ekonom dari sisi penjualan dan pengamat profesional dari The Fed lainnya kini mengantisipasi 1 atau 2 penurunan suku bunga tahun ini baik di bulan September atau Desember. Sebaliknya ya, untuk penegasan kembali suku bunga saat ini atau sikap yang kurang dovish ya dari yang diharapkan dapat memperkuat dolar dan memberikan tekanan ke bawah pada pasar kripto guys. Namun perspektif bernuansa anggota FOMC seperti yang tercermin dalam dot plot dan juga proyeksi ekonomi yang menyertainya dapat memberikan petunjuk ya tentang lintasan jangka menengah kebijakan moneter Amerika Serikat yang pada gilirannya dapat mempengaruhi sentimen investor di pasar kripto guys. Jadi untuk sementara tampaknya ya seperti tadi saya bilang di awal, market mengantisipasi ya untuk efek dari FOMC ini sehingga banyak para investor yang mencari aman dulu ya untuk dana mereka guys. Oke. Jadi wajar kalau terjadi penurunan seperti halnya pada hari ini untuk Bitcoin ya. Dan kemudian ya, lebih lanjut kalau kita lansir dari Crypto News, prediksi untuk harga Bitcoin ya, di mana Bitcoin ini melonjak ke $67.900. Kemudian data inflasi Amerika Serikat yang beragam dan pemotongan suku bunga The Fed ini memicu rally guys. Nah, bagaimana penjelasannya? Jadi kalau kita lihat di sini ya, untuk PMI Chicago turun menjadi 35,4 di bawah 41,1 yang diantisipasi dan mengindikasikan ya aktivitas manufaktur yang lebih lemah. Kemudian poin-poin data beragam ini menunjukkan prospek ekonomi yang kompleks dengan pelonggaran inflasi, tetapi aktivitas ekonomi yang melambat sehingga mendorong prediksi harga Bitcoin yang bullish. Kemudian dari data inflasi Amerika Serikat dan juga potensi penurunan suku bunga dari The Fed ini guys. Jadi ukuran inflasi yang disukai oleh Federal Reserve untuk indeks harga PCE inti naik 0,2% dari bulan ke bulan di bulan April, memenuhi ekspektasi tetapi gagal mencapai kenaikan di 0,3% bulan sebelumnya. Kenaikan tipis ini dapat meredakan beberapa kekhawatiran inflasi ya untuk The Fed, tetapi pembacaan yang konsisten diperlukan untuk mendukung penurunan suku bunga pada bulan September nanti. Data ini berdampak ya pada harga Bitcoin karena potensi penurunan suku bunga The Fed pada bulan September menjadi lebih mungkin terjadi jika inflasi terus berlanjut ya, yang dapat melemahkan dolar Amerika Serikat dan mendukung kenaikan harga Bitcoin. Kenaikan harga Bitcoin ini juga sebagian besar disebabkan oleh melemahnya dolar Amerika Serikat yang kehilangan daya tarik setelah data dari PDB Amerika Serikat yang mengecewakan, di mana angka PDB yang lebih lembut mendorong para pedagang untuk mengantisipasi penurunan suku bunga Federal Reserve tahun ini, memberikan tekanan pada dolar dan meningkatkan Bitcoin guys. Oke. Nah, beberapa hal yang perlu kita perhatikan di sini ya, yaitu Presiden The Fed Chicago Austin Goolsbee menyoroti kekhawatiran atas inflasi perumahan dan juga pasar tenaga kerja yang kuat. Kemudian Presiden The Fed Atlanta Raphael Bostic juga menyarankan penurunan suku bunga pada bulan Juli tidak mungkin terjadi karena perkembangan inflasi yang lambat. Kemudian Presiden Fed dari New York John Williams juga optimis bahwa inflasi akan mereda di akhir tahun ini. Dan juga data ekonomi Amerika Serikat juga menunjukkan ya bahwa PDB tumbuh pada tingkat ketahunan ya sebesar 1,3% di kuartal pertama, turun dari 1,6% sebelumnya, namun sejalan dengan ekspektasi guys. Dan untuk volatilitas harga Bitcoin ini dipengaruhi oleh sentimen beragam ya di pasar spot Bitcoin ETF juga.
di mana pasar ETF spot Bitcoin menunjukkan sentimen investor yang beragam ya pada 30 Mei 2024 dengan total investasi sebesar 48,71 juta dolar guys. Jadi intinya kalau kita lihat dari beberapa informasi tadi ya, memang terlihat banget di sini untuk para investor itu lagi cari aman guys ya, dan mereka tampaknya keluar dari market dulu, mungkin sementara mereka akan menukarkan aset kripto mereka ya, khususnya untuk Bitcoin ditukar dulu ke fiat khususnya untuk dolar ya, sehingga memperkuat dolar itu sendiri dengan asumsi bahwa kemudian nanti untuk keputusan dari The Fed ya tidak akan menaikkan suku bunga guys. Oke. Jadi kita akan lihat nanti bareng-bareng seperti apa ya keputusan dari The Fed nanti, dan tentu saja kita akan update lagi nanti di sini guys. Oke. Kemudian selanjutnya untuk perkembangan dari ETF ya, seperti yang kita lansir dari harian Crypto News, diinformasikan bahwa Global X ini mendaftarkan ETP untuk Bitcoin dan juga Ethereum di LSE guys. Nah, ini menarik ya. Jadi penyedia ETF yang berbasis di Amerika Serikat yaitu Global X telah mendaftarkan Global X Bitcoin ETP dan juga Global X Ethereum ETP di Bursa Efek London guys. Dan langkah ini dilakukan setelah regulator Inggris Financial Conduct Authority atau FCA menyetujui ETF kripto pertama dari emiten WisdomTree dan juga 21 Shares bulan lalu, di mana produk kripto ini dibatasi hanya untuk investor profesional di bawah peraturan FCA. Ada banyak sekali daftar baru di LSE meskipun produk kripto gagal menarik arus masuk karena kurangnya permintaan institusional seperti yang dilaporkan oleh Crypto News. Global X, sebuah perusahaan manajemen aset yang dimiliki oleh Mirae Asset, baru-baru ini mengumumkan pembebasan biaya ya untuk dua produk yang saat ini sudah terdaftar di SIX Swiss Exchange dan juga Dutch Börse etc. Global X Bitcoin ETP diperdagangkan di bawah ticker BTCX dan Global X Ethereum ETP diperdagangkan di bawah ticker ETHX di LSE. Salah satu penyedia kripto menjelaskan ya bahwa produk yang terdaftar di LSE ini memang lambat untuk mendapatkan arus masuk karena sudah ada banyak produk serupa yang tersedia di Eropa. 21 Shares juga mengatakan kepada Crypto News bahwa volume rendah yang dilihatnya untuk produk kripto yang terdaftar di LSE ini sejalan dengan harapan. Jadi ini cukup menarik ya, dan kita lihat aja nanti apakah dari Global X ini akan menjadi pintu gerbang ya bagi para penyedia ETF yang lain, khususnya yang berbasis di Amerika Serikat ya, untuk menyediakan layanannya menyediakan ETP dari Bitcoin dan juga ETP dari Ethereum ini, yang tentu saja hal ini bisa men-trigger ya untuk adopsi kripto lebih luas lagi, dan tentu saja akan berefek terhadap aset-aset tersebut guys, khususnya untuk Bitcoin dan juga Ethereum. Oke. Jadi ini cukup menarik untuk diikuti beberapa hari kemudian ya, dengan berbagai hal yang sekarang itu lagi dinantikan oleh para investor untuk info-info lebih lanjutnya yang tentu saja berhubungan dan sangat berefek ya terhadap aset-aset beresiko. Salah satunya adalah Bitcoin ini guys. Oke. Jadi untuk sementara itu dulu yang bisa kita sampaikan. Nanti kita akan share lagi informasi yang lain di Twitter ya. Kemudian untuk rekomendasi project baru, kalian bisa mampir aja di Telegram Group. Dan seperti biasa, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.